Masalah kehidupan seringkali berakar dari cara kita memandang dan menginterpretasikan realitas di sekitar kita. Perspektif kita membentuk pengalaman yang kita jalani, dan ketika kita terjebak dalam pola pikir yang negatif atau terbatas, kita mulai merasa terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan. Banyak dari kita cenderung melihat diri kita sebagai korban dari keadaan, menganggap bahwa faktor eksternal yang mengontrol kehidupan kita. Pola pikir korban ini menimbulkan perasaan ketidakberdayaan, di mana kita merasa tidak memiliki kendali atas hidup kita. Kita mungkin menganggap bahwa tantangan dan rintangan yang dihadapi adalah hal yang tidak bisa diubah. Padahal sebaliknya, cara pandang yang baru dapat membuka jalan menuju solusi. Ketika kita menyadari bahwa sumber masalah seringkali berasal dari dalam diri kita dapat mulai mengambil langkah untuk mengubah pandangan dan, pada gilirannya, mengubah kehidupan kita. Dengan menggugah kesadaran ini, kita diajak untuk merefleksikan bagaimana cara kita melihat situasi sehari-hari. Apakah kita melihat tantangan sebagai hambatan atau peluang untuk tumbuh? Dengan memindahkan fokus dari perasaan korban ke posisi sebagai pencipta, kita mulai membangun pondasi untuk perubahan positif yang nyata. Setiap masalah memiliki potensi untuk menjadi pelajaran, dan dengan mengubah cara pandang kita bisa meraih kebebasan dari belenggu pola pikir yang menghambat. Mengubah cara pandang adalah langkah fundamental dalam perjalanan menuju kebebasan mental dan emosional. Ketika kita mulai melihat dunia dengan lensa baru, kita secara otomatis membuka pintu menuju kemungkinan yang tak terbatas. Perspektif yang berbeda dapat menjadi kunci untuk keluar dari penjara mental yang seringkali kita buat sendiri. Saat kita mengganti pola pikir negatif dengan pemikiran yang lebih positif dan memberdayakan, kita mulai merasakan perubahan yang signifikan dalam hidup kita. Kutipan inspiratif dari Wayne Dyer, "Ubah cara Anda melihat sesuatu, dan apa yang Anda lihat akan berubah," menggambarkan kekuatan dari perspektif yang baru. Ketika kita memilih untuk melihat situasi sulit sebagai kesempatan untuk belajar, kita mulai mengubah tantangan menjadi langkah-langkah menuju pertumbuhan. Kekuatan ini terletak pada kemampuan kita untuk merespons keadaan dengan cara yang lebih konstruktif. Perubahan perspektif tidak hanya membantu kita mengatasi masalah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan melihat realitas dari sudut pandang yang berbeda, kita menjadi lebih fleksibel, kreatif, dan mampu menciptakan solusi yang sebelumnya tidak kita bayangkan. Ketika kita mengubah cara pandang, kita mengubah narasi hidup kita. Menjadi bukan hanya sekadar pengamat, tetapi pencipta aktif dari kisah kita sendiri. Ini adalah perjalanan yang memerlukan keberanian dan komitmen, tetapi hasilnya adalah kebebasan untuk hidup sesuai dengan potensi sejati kita. Mengubah pikiran adalah proses yang tidak selalu mudah. Seringkali, kita terjebak dalam pola pikir yang telah terprogram selama bertahun-tahun. Pikiran dan kebiasaan lama, meskipun mungkin tidak lagi bermanfaat, terasa nyaman dan familiar. Ketika kita berusaha untuk mengubah cara berpikir, kita menghadapi tantangan yang besar, termasuk resistensi internal dan rasa takut akan ketidakpastian. Status quo seringkali menguasai cara kita berpikir, menciptakan ilusi bahwa tetap dalam zona nyaman adalah pilihan terbaik, padahal itu justru membatasi potensi kita. Pikiran-pikiran lama bisa menjadi seperti jebakan yang membelenggu, membuat kita merasa tidak mampu untuk melangkah maju. Kita mungkin merasa cemas ketika berhadapan dengan ide-ide baru, atau kita mungkin meragukan kemampuan kita untuk berubah. Tantangan ini bukan hanya mental, ada juga faktor emosional yang terlibat, seperti rasa takut akan penolakan atau kegagalan. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap perubahan dimulai dengan langkah kecil. Ketika kita berani menghadapi ketakutan ini dan berkomitmen untuk mengubah cara berpikir kita mulai membangun kekuatan mental yang baru. Menghadapi tantangan ini berarti mengembangkan ketahanan dan kesadaran diri. Kita perlu menyadari bahwa meskipun sulit, proses mengubah pikiran adalah bagian dari perjalanan menuju pertumbuhan dan pembebasan. Dengan tekad untuk mengganti pola pikir negatif dengan pola pikir positif, kita bisa membebaskan diri dari belenggu yang menghalangi kita. Melalui perjuangan ini, kita menemukan kemampuan luar biasa dalam diri kita untuk beradaptasi, berkembang,
dan menciptakan realitas yang lebih baik. Ingatlah, perubahan tidak terjadi dalam semalam, tetapi setiap langkah kecil menuju perubahan adalah langkah menuju kebebasan dan potensi sejati kita. Dalam perjalanan hidup ini, kita dapat melihat manusia terbagi menjadi dua kategori yang mencolok. 99% yang tetap terjebak dalam mode korban, dan 1% yang menjalani kehidupan dengan semangat dan kekuatan untuk mengubah realitas mereka. Kategori pertama, mayoritas, seringkali merasa terkurung oleh keadaan, menganggap diri mereka tidak berdaya terhadap tantangan hidup. Mereka berjuang dengan rasa putus asa, terus-menerus mengeluh tentang situasi yang mereka hadapi, tetapi jarang mengambil langkah untuk mengubah keadaan. Ini adalah pola pikir yang membatasi, membuat mereka tetap dalam zona nyaman yang sebenarnya adalah penjara mental. Di sisi lain, kelompok kecil yang berjumlah 1% adalah individu-individu yang menyadari kekuatan dalam diri mereka untuk menciptakan perubahan. Mereka adalah pencipta kehidupan mereka sendiri, berani mengambil risiko, dan melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk tumbuh. Orang-orang ini tidak membiarkan ketidakpastian menghalangi mereka. Mereka belajar dari kegagalan, mengubah kesulitan menjadi motivasi untuk berjuang lebih keras. Mereka memahami bahwa hidup bukanlah sekadar menunggu nasib baik, melainkan aktif membentuk realitas sesuai keinginan mereka. Memilih untuk menjadi bagian dari 1% bukan hanya tentang keberuntungan. Ini adalah keputusan sadar untuk mengambil kendali atas hidup kita. Dengan menggugah kesadaran kita akan pilihan yang ada, kita dapat bertransformasi dari korban menjadi pencipta. Ini adalah pengingat bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah cara pandang kita dan menentukan arah hidup kita. Saat kita mulai melihat diri kita sebagai bagian dari 1%, kita membuka jalan untuk hidup yang lebih bermakna dan memuaskan, hidup yang dipenuhi dengan semangat, kreativitas, dan kebebasan untuk mengejar impian kita. Mari kita tidak hanya menjadi penonton dalam kehidupan kita sendiri, tetapi aktor utama yang berani mengambil alih peran sebagai pencipta realitas. Kita semua memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pencipta dari pengalaman hidup kita. Seringkali, kita terjebak dalam pola pikir bahwa realitas kita ditentukan oleh faktor eksternal, keadaan, orang lain, atau bahkan nasib. Namun, kenyataannya, kita memiliki kekuatan untuk membentuk dan mengubah realitas sesuai dengan keinginan dan impian kita. Menerima bahwa kita adalah pencipta bukan hanya memberdayakan. Ini juga membuka peluang tak terbatas untuk pertumbuhan dan perubahan. Realitas adalah sesuatu yang bersifat fleksibel. Setiap pikiran, perasaan, dan keyakinan yang kita miliki berkontribusi pada gambaran yang kita ciptakan tentang dunia. Dengan menyadari kekuatan ini, kita dapat mulai mengambil langkah-langkah aktif untuk menciptakan kehidupan yang kita inginkan. Ini berarti melepaskan pemikiran yang membatasi dan menggantinya dengan visi yang jelas tentang apa yang kita inginkan. Saat kita mengubah cara berpikir kita mulai melihat kemungkinan baru dan peluang yang sebelumnya mungkin tidak kita sadari. Menjadi pencipta realitas juga berarti bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan kita. Setiap keputusan yang kita buat, sekecil apapun, membentuk arah hidup kita. Ini adalah panggilan untuk mengambil kendali penuh, tidak hanya pada pikiran kita, tetapi juga pada tindakan kita. Dengan mengedepankan niat dan tujuan yang jelas, kita bisa mulai menarik pengalaman yang sesuai dengan keinginan kita. Proses ini tidak selalu mudah dan mungkin membutuhkan waktu, tetapi hasilnya adalah kehidupan yang lebih autentik dan memuaskan. Saat kita menyadari bahwa kita adalah arsitek dari hidup kita sendiri, kita menemukan kebebasan untuk menulis ulang narasi hidup kita. Mari kita berhenti menyalahkan keadaan dan mulai merayakan kekuatan kita sebagai pencipta, membuka jalan menuju realitas yang dipenuhi dengan potensi, kebahagiaan, dan keberhasilan. Ini adalah perjalanan yang memerlukan keberanian dan komitmen, tetapi setiap langkah menuju penciptaan adalah langkah menuju kehidupan yang lebih berarti. Memahami aturan-aturan yang membentuk realitas kita adalah langkah penting dalam proses penciptaan kehidupan yang diinginkan. 3 aturan penting ini, realitas sebagai cermin, pikiran dominan, dan kekuatan diri,
menjadi panduan bagi kita untuk menavigasi dan merancang pengalaman hidup kita. Realitas sebagai cermin mengisyaratkan bahwa dunia luar kita adalah refleksi dari apa yang ada di dalam diri kita. Setiap pengalaman, hubungan, dan situasi yang kita hadapi mencerminkan pikiran, perasaan, dan keyakinan kita. Dengan memahami hal ini, kita bisa mulai mengamati bagaimana pola pikir kita memengaruhi apa yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita merubah cara berpikir dan merespons situasi dengan lebih positif, kita juga akan melihat perubahan dalam realitas kita. Selanjutnya, ada pikiran dominan. Pikiran yang paling sering kita ulang akan menjadi keyakinan yang mendasari dan, akhirnya, membentuk realitas kita. Jika kita terus-menerus berpikir negatif atau merasa tidak berdaya, kita akan menarik pengalaman yang sama ke dalam hidup kita. Sebaliknya, dengan memfokuskan pikiran kita pada hal-hal yang memberdayakan dan positif, kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih bahagia dan memuaskan. Ini adalah panggilan untuk memilih pikiran kita dengan bijak, karena apa yang kita pikirkan akan sangat berpengaruh pada apa yang kita alami. Terakhir, kekuatan diri mengingatkan kita bahwa kita memiliki kemampuan untuk menciptakan dan mengubah hidup kita. Ini bukan hanya tentang apa yang terjadi di sekitar kita, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons dan beradaptasi terhadap situasi tersebut. Menyadari bahwa kita memiliki kekuatan dalam diri untuk mengubah realitas adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Ketika kita mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita juga mengambil langkah besar menuju pencapaian impian dan tujuan kita. Memahami dan menerapkan aturan-aturan ini dalam kehidupan sehari-hari memberi kita alat untuk membentuk realitas sesuai dengan keinginan kita. Dengan melakukannya, kita tidak hanya menjadi penonton dalam kehidupan kita sendiri, tetapi juga menjadi aktor utama yang aktif menciptakan cerita kita. Ini adalah ajakan untuk menyadari bahwa kita memiliki kekuatan untuk meraih apa yang kita inginkan dan menjalani kehidupan yang benar-benar kita impikan. Mengubah realitas kita tidak hanya sekadar ide. Itu adalah proses yang dapat dicapai melalui teknik-teknik yang sederhana namun efektif. Dua teknik utama yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah mengaktifkan medan elektromagnetik di sekitar tubuh dan menggunakan afirmasi berulang. Teknik pertama, mengaktifkan medan elektromagnetik. Setiap orang memiliki medan elektromagnetik di sekitar tubuh yang dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan kita. Dengan memahami cara kerja medan ini, kita bisa menarik keinginan kita dari dunia kuantum. Bayangkan keinginan Anda sebagai gelombang energi yang bergetar. Ketika Anda menyalakan medan elektromagnetik Anda dengan pikiran positif dan keyakinan yang kuat, Anda menciptakan resonansi yang menarik pengalaman dan kesempatan sesuai dengan keinginan Anda. Ini bisa dilakukan melalui meditasi, visualisasi, atau teknik pernapasan yang membantu menstabilkan energi di dalam tubuh. Ketika kita memfokuskan energi kita meningkatkan kapasitas untuk menarik hal-hal yang kita inginkan ke dalam hidup kita. Teknik kedua, menggunakan afirmasi berulang. Afirmasi adalah pernyataan positif yang kita ucapkan untuk memperkuat pikiran dan keyakinan kita. Dengan mengulangi afirmasi secara konsisten, kita dapat membangun pola pikir yang lebih positif dan memberdayakan. Misalnya, jika Anda ingin menumbuhkan rasa percaya diri, Anda bisa mengulangi afirmasi seperti, "Saya percaya pada kemampuan saya untuk mencapai impian saya." Afirmasi yang diulang dengan penuh keyakinan akan membantu mengubah pikiran dominan kita dan membentuk keyakinan baru yang sejalan dengan tujuan kita. Penting untuk merasakan emosi positif saat mengucapkan afirmasi, karena perasaan adalah penggerak yang kuat dalam mengubah realitas kita. Kedua teknik ini saling melengkapi dalam menciptakan perubahan yang signifikan dalam hidup kita. Dengan mengaktifkan medan elektromagnetik kita dan menerapkan afirmasi yang kuat, kita tidak hanya mengubah cara kita berpikir, tetapi juga cara kita merasakan dan berinteraksi dengan dunia. Ini adalah panggilan untuk mengambil tindakan nyata dalam perjalanan kita menuju kehidupan yang lebih memuaskan. Mari kita mulai menerapkan teknik-teknik ini, menyadari bahwa setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada penciptaan realitas yang kita inginkan. Keberanian untuk berubah dimulai dengan tindakan yang sederhana, dan setiap langkah ke arah itu adalah langkah menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh potensi.
Menyusun tujuan yang jelas adalah langkah krusial dalam perjalanan menuju kehidupan yang diinginkan. Tanpa arah yang pasti, kita seperti kapal yang berlayar tanpa kompas, terombang-ambing oleh angin dan arus. Menetapkan tujuan bukan hanya tentang merencanakan masa depan, tetapi juga menciptakan visi yang memotivasi dan memandu tindakan kita sehari-hari. Pentingnya memiliki tujuan yang spesifik tidak bisa dipandang remeh. Tujuan yang terdefinisi dengan baik memberi kita fokus, membantu kita mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapainya. Alih-alih hanya berharap untuk berhasil, kita dapat merumuskan apa yang sebenarnya kita inginkan dan menyusun rencana untuk mencapainya. Tujuan yang jelas menciptakan rasa pencapaian dan dorongan untuk terus melangkah maju, bahkan saat menghadapi tantangan. Ketika menyusun tujuan, penting untuk mempertimbangkan keinginan dalam 4 area utama kehidupan: kesehatan, karier, hubungan, dan keuangan. Dengan memperjelas keinginan dalam setiap aspek ini, kita menciptakan keseimbangan yang lebih baik dan memastikan bahwa kita tidak hanya fokus pada satu area saja. Misalnya, jika tujuan Anda adalah meningkatkan kesehatan, pertimbangkan langkah-langkah spesifik yang bisa diambil, seperti berolahraga secara teratur, mengubah pola makan, atau memprioritaskan kesehatan mental. Dengan begitu, kita tidak hanya menetapkan tujuan, tetapi juga membangun peta jalan menuju pencapaian yang lebih besar. Menyusun tujuan yang jelas membantu kita untuk tetap terfokus dan termotivasi dalam perjalanan hidup yang penuh liku-liku. Ini adalah pengingat bahwa kita memiliki kekuatan untuk merancang kehidupan yang kita inginkan, asalkan kita memiliki tujuan yang menginspirasi dan rencana yang terarah. Mari kita berani bermimpi besar, tetapi juga cerdas dalam merumuskan langkah-langkah konkret untuk mewujudkannya. Setiap tujuan yang jelas adalah fondasi bagi kehidupan yang lebih berarti dan memuaskan, sebuah panggilan untuk mengambil tindakan dan mulai mewujudkan impian kita. Saat kita mengakhiri perjalanan penjelajahan ini, penting untuk diingat bahwa setiap pengetahuan dan teknik yang telah kita bahas hanya berarti jika kita mengambil langkah nyata untuk menerapkannya dalam hidup kita. Perubahan sejati dimulai dari dalam diri kita dan memerlukan keberanian untuk mengambil tindakan. Mari kita ingat bahwa kita adalah pencipta realitas kita sendiri, dan kini saatnya untuk menggunakan kekuatan itu. Setiap teknik yang telah kita pelajari, baik itu mengaktifkan medan elektromagnetik kita, menggunakan afirmasi berulang, atau menyusun tujuan yang jelas, adalah alat yang dapat membantu kita membentuk kehidupan yang kita inginkan. Namun, untuk meraih perubahan yang berkelanjutan, kita perlu bersikap konsisten. Perubahan tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah proses yang memerlukan waktu, dedikasi, dan keberlanjutan. Mari kita tanamkan dalam diri kita bahwa perjalanan menuju transformasi bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang proses belajar dan tumbuh. Saat kita menerapkan teknik-teknik ini, kita akan menghadapi tantangan dan rintangan, tetapi ingatlah bahwa setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Ajaklah diri Anda untuk mengambil tindakan sekarang. Mulailah dengan langkah kecil. Apakah itu mengucapkan afirmasi setiap pagi, menetapkan tujuan yang spesifik, atau mengembangkan kesadaran akan pikiran dan perasaan Anda? Semua ini adalah langkah menuju perubahan yang Anda inginkan. Kesadaran bahwa perubahan memerlukan waktu adalah kunci untuk menjaga motivasi dan keberanian kita. Jadi, mari kita melangkah dengan keyakinan, membiarkan diri kita berkembang seiring berjalannya waktu. Dengan setiap langkah menuju perubahan, kita mendekati kehidupan yang penuh dengan potensi dan kebahagiaan. Mari kita berkomitmen untuk terus melangkah ke depan, merangkul perjalanan ini dengan semangat, dan percaya bahwa kita memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang kita impikan. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.